Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan dan masih menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Bagi Anda yang belum sahur, ayo buruan sahur, mumpung masih ada waktu sebelum nanti masuk waktu subuh. Masih dengan tema besar kita, perilaku anak merupakan cerminan orang tua. Ustadz Hilmi Firdausi akan menjelaskan kepada kita semuanya bahwa pengaruh kesalihan orang tua terhadap anak seperti apa. Silakan Ustadz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Guru kita bersama Ustadz Abdul Somad, kita doakan beliau selalu diberikan keberkahan, dimurahkan rezekinya, diberikan anak yang soleh dan salehah, dan kelak beliau husnul khatimah. Amin. Ustaz Sofyan, sahabat saya, Bapak Ibu, jamaah sekalian, para mahasiswa-mahasiswi dari Tazkiyah. Masya Allah, ya ini pasti jomblo ini ya. Nah, cocok saya buat tema ini. Ya. Jadi guru kita sudah menerangkan bagaimana pengaruh orang tua terhadap kesolehan anak. Semua orang ingin punya anak yang soleh dan solehah. Lalu apa sih pengaruhnya orang tua terhadap kesolehan seorang anak? Ternyata membentuk kesolehan seorang anak itu tidak simsalabim abrak ya. Tidak langsung jadi, semua by proses, ada ikhtiarnya. Bahkan sebelum kita menikah, saat antum nih, para jomblo pas banget ya, para jomblo memilih jodoh itu sudah ada skenarionya harusnya. Saya ingin punya anak yang soleh dan solihah. Karena itu, wahai para jombloan, saya harus memilih perempuan yang solihah. Gitu kan? Kalau mau dapat yang soleh dan solihah, maka ibunya pun harus demikian. Kata Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba. Cowok-cowok, para jombloan, nikahi perempuan itu karena 4 hal. Ya berlaku juga sama perempuan sama aja ya. Ya. Boleh nih ada 4 faktor, ada 4 kriteria untuk menikahi seorang wanita. Yang pertama apa? 5 liha. Karena hartanya. Matre boleh ternyata. Ya. 5 liha. Yang kedua apa? Lihasabiha. Karena keturunannya. Mau anak yai, mau anak Ustadz Abdul Somad misalkan ya, mau anak profesor, anak konglomerat, boleh enggak? Boleh. Bibit, bebet, boleh kita cari ya. Apalagi lihasabiha, karena li jamaliha, karena faktor wajahnya. Glowing. Ya, glowingnya boleh, Masya Allah ya. Mau cari yang kayak opa Korea, boleh. Ya. Atau mau nyari kayak Saharukan India, boleh. Silakan ya. Begitupun yang laki-laki mau cari ke siapa silahkan. Karena nggak mungkin kita beli kucing dalam karung. Maka dalam Islam ya ketika antum nanti ta'aruf ya, andaikan mohon maaf ya akhwatnya pakai niqab, boleh niqabnya dibuka. Ya. Boleh niqabnya dibuka tapi jangan berduaan. Niqab dibuka khawatir dia punya kumis kan repot antum. Dibuka ya. Boleh lihat telapak tangannya boleh, tapi jangan diuak-uak gini ya. Ya. Gitu ya. Boleh, kita nazar dulu, kita lihat dulu. Supaya apa? Jangan sampai malam pertama tuh istighfar. Istighfar. Gitu ya. Harus kenal dulu seperti apa wajahnya. Ya. Jadi cantik, ganteng itu boleh. Namun yang keempat walidiniha, karena agamanya. Fazfar bisa din taribat yadak. Maka pilih yang karena agamanya. Engkau pasti akan beruntung. Kita balik itu susunannya. Ya. Agama nomor 1. Yang kedua apa tadi? Wajah. Yang ketiga, keturunan. Yang keempat baru harta. Jangan dibalik. Hari ini banyak perempuan cari calon itu karena hartanya. Nah, sekarang nih boleh kita interaktif boleh? Boleh. Saya tanya, para jomblo, mahasiswa, kalau ada 2 pilihan, akhwat, 1 solehah, tapi mukanya biasa saja. Ya. Yang 1 cantik, ya tapi agak nakal. Antum pilih yang mana? Solehah. Malu-malu, ayo coba. Serius ini. Solihah, wajah standar, nggak apa-apa. Alhamdulillah, antuna semua selamat ya. Jadi nggak perlu cantik-cantik katanya. Yang penting solihah. Serius ya. Nah, saya ganti ke sini. Wahai para akhwat, andaikan ada laki-laki yang akan meminang mbak-mbak semua di sini, 2 pilihannya. Yang 1 soleh tapi dia standar ekonominya. Soleh tapi dia. Yang kedua kaya raya tapi nakal. Pilih yang mana? Soleh tapi miskin, ya. Aman ya?
Setuju ya? Tapi di sini Wah. tadi ada yang bilang kaya raya Ustaz, tadi bilang kaya raya nih, ayo. Saya tahu, untung mereka nggak tanya. Ada Pelan pilihan sekali. ketiga nggak Ustadz? Soleh kaya raya nggak ada. Nggak ada ya. Jadi antum semua selamat. Ternyata nggak perlu kaya-kaya amat ya. Yang penting soleh. Deal ya, sepakat ya. Soleh dan soleh, alhamdulillah. Berarti dakwah kita berhasil Ustadz ya? Berhasil. Ya berhasil, alhamdulillah ya. Ibu-ibu belum Masya tanya nih Allah. Ustaz Oh, ya. ibu-ibu Nanti udah ya segmen berikut ya Ustaz ya. Baik. Oke, Ya. lanjut lagi. Jadi boleh. Ternyata dalam memilih jodoh kita boleh menentukan kriteria. Lalu ketika menikah ya segala macam itu, mohon maaf ya, ketika berhubungan pun baca doa. Jangan lupa ya baca doa. Ya Ustadz nggak apal, tapi jangan ditempel di atas kamar tidur, bahaya. Nanti dibaca sama anak kita, dibilang doa tidur, itu repot juga gitu ya. Ya. Lalu ketika anak lahir beliau menyampaikan, diazankan, diiqomahkan, ya, diberikan nama yang baik. Itu semua ada proses. Ustadz, nama yang baik itu seperti apa? Yang ada dalam Al-Quran. Tapi jangan asal buka Al-Quran. Repot kalau antum buka Al-Kafirun, repot nanti. Jangan salah buka Quran. Ya, nama yang baik, akikah dan sebagainya. Namun yang paling penting ketika proses pendidikan, di situ ada peran orang tua sebagai role model. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah idola bagi anak-anaknya. Ya, saya punya sekolah ya, Bapak sekalian. Suka tanya kepada anak siswa di sekolah saya, idola kalian siapa? Hampir sebahagian besar anak-anak menjawab, idola saya adalah orang tua. Ya, kebayangkan kalau orang tuanya suka berantem, kebayangkan kalau bapaknya suka mukul ibunya. Ya. Jadi hati-hati karena anak kita sangat mengidolakan orang tuanya. Ya. Dan ini pun berlaku ketika untuk dakwah. Antum semua nggak perlu banyak berbusa-busa ketika menasihati anak. Nggak dapat. Anak zaman now itu repot. Ibu sambil main HP. Nak sholat nak. Nak sholat nak. Nggak kena seperti itu. Nak sholat nak, ambil tangannya ajak ke masjid yang laki-laki. Ya. Jadi kalau pengen baik anaknya maka harus dicontohkan juga dulu oleh orang tuanya. Pak jomblo di sini, mau nggak anaknya menghafal Quran? Mau. Antum hafal Quran nggak? Itu dia masalahnya. Hari ini kita ingin anak kita menghafal Quran, tapi kita Quran pun tidak hafal. Ya, apapun yang kita inginkan kebaikan dari anak kita, maka kita lakukan lebih dahulu. Seperti itu. Ya. Satu lagi Mas Sofyan. Yap. Saya pernah mengisi parenting di sebuah sekolah. Ada yang bertanya, Ustadz, anak saya sudah sekolah Islam terpadu, sekolahnya bahkan mahal. Pulang sekolah, dia ikut pengajian lagi di TPA di masjid. Pokoknya semua pendidikan agama sudah saya berikan untuk anak saya, tapi kok anak saya masih susah sholat, ya, suka ngebantah, ngajinya pun terpaksa semua. Itu kenapa Ustadz? Apa yang salah? Saya jawab begini, sekolahnya nggak salah ibu, gurunya nggak salah, TPA-nya nggak salah. Tapi tolong cek introspeksi diri. Mohon maaf. Pernah nggak Bapak Ibu memberikan makanan yang haram kepada anak-anak kita? Apapun sekolahnya, siapapun gurunya, apapun pendidikannya, kalau harta haram diberikan kepada anak kita, dimasak sama ibu jadi makanan, dimakan sama anak-anak kita, itu akan mengeraskan hatinya. Wahai para jombloan, para laki-laki, kalau Anda nggak takut sama Allah, untuk korupsi, minimal Anda khawatir anak istri Anda akan terpengaruh hasil rezeki haram yang kalian bawa ke rumah. Na'udzubillahimin. Itulah pentingnya orang tua sebagai contoh bagi anak-anaknya. Demikian Mas Sofyan. Terima kasih Ustaz Hilmi, Masya Allah, mukadimah yang sangat luar biasa sekali tentang tema besar kita, perilaku anak merupakan cerminan orang tua. Tampaknya bukan hanya dari sekolah dan juga dari perilaku kita. Jangan-jangan harta dan juga makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita ini bukan dari sumber yang halal. Ini menjadi introspeksi buat kita semuanya. Namun kita lanjutkan lagi sahur. Silakan Ustaz Hilmi Firdausi.